Tiga, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa, kawan-kawan sekalian, bertemu lagi dalam podcast T-Education. Untuk kali ini, model videonya agak berbeda, kawan-kawan sekalian, karena kemarin ada request dari salah satu rekan mahasiswa agar menampilkan materi atau pokok bahasan dengan menggunakan, slide atau, materi tulisan sehingga dapat dibaca atau dipelajari dengan baik, kawan-kawan sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang sedang menyaksikan video ini dan belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan untuk meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe dan memfollow akun IG di podcast T-Edu dan T-Education. Baik kawan-kawan sekalian, pada edisi podcast kali ini, podcast ke-26 ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah salah satu topik yang menarik dalam beberapa waktu terakhir. Yang akan kita bahas di dalam podcast tentang pelanggaran hak asasi manusia ini adalah terkait dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari hak asasi manusia, kemudian bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dan kita juga akan bicara tentang pengadilan bagi pelanggaran hak asasi manusia. Kira-kira di mana kalau ada pelanggaran HAM akan diadili di mana perbuatan tersebut. Baik kawan-kawan sekalian, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dari hak asasi manusia terlebih dahulu. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang HAM tahun 99 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahwa menurut pengertian tersebut disebutkan bahwa HAM atau hak asasi manusia itu tidak diberikan oleh negara, tapi melekat pada setiap orang karena dia adalah individu yang diberikan oleh Tuhan beberapa hak-hak yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Hak asasi manusia tersebut di dalamnya terdiri dari hak-hak dasar manusia serta kebebasan dasar manusia yang keduanya kemudian dirangkum menjadi satu yang namanya hak asasi manusia. Lalu apa sajakah bentuk-bentuk dari hak asasi manusia tersebut? Menurut pasal 9 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang tentang HAM, terdapat 10 bentuk hak yang disebut sebagai hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Ini adalah hak pertama yang melekat pada setiap manusia. Bahwa manusia diberikan nyawa oleh Tuhan, maka manusia memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya dan tidak boleh direnggut oleh siapapun. Setiap perbuatan berupa mencabut hak untuk hidup, maka dia dianggap telah melanggar kekuasaan Tuhan karena hak untuk menghidupkan seseorang dan hak untuk membuat orang mencabut nyawanya adalah milik dari Tuhan. Yang kedua yaitu hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan dalam perkawinan yang sah tentunya. Dalam Undang-Undang HAM disebutkan bahwa seseorang punya hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan dalam suatu perkawinan yang sah. Hak yang ketiga yaitu hak untuk mengembangkan diri, bahwa manusia memiliki potensi dalam dirinya, manusia memiliki karunia yang harus dikembangkan sesuai dengan keinginan dia tanpa dibeda-bedakan dan tanpa adanya diskriminasi, baik dalam bentuk apapun. Termasuk di dalam hak mengembangkan diri ini adalah di dalamnya hak untuk memperoleh informasi, bahwa manusia itu pastinya ingin memperoleh informasi dari luar, ingin mengembangkan dirinya dengan memperoleh pengetahuan, informasi, dan lain sebagainya. Hak berikutnya yaitu hak memperoleh keadilan. Tentunya ini adalah hak yang melekat bahwa manusia pasti ingin diperlakukan sama dalam suatu sebagai bagian dari warga negara sehingga dia memperoleh keadilan merupakan hak yang melekat pada manusia. Berikutnya yaitu hak atas kebebasan pribadi. Ya, kita kemarin sempat membahas dalam podcast sebelumnya tentang ujaran kebencian yang dianggap sebagai salah satu bentuk pasal atau bentuk tindak pidana yang dianggap mengekang hak atas kebebasan pribadi.
Berikutnya yaitu hak atas rasa aman, bahwa selain untuk hak untuk hidup, manusia juga memiliki hak untuk rasa aman. Termasuk di dalamnya adalah hak atas kesejahteraan. Artinya seseorang harus dijamin haknya untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak dan kesejahteraan tentunya. Berikutnya hak turut serta dalam pemerintahan. Ini sangat sederhana kawan-kawan sekalian, bahwa setiap manusia atau warga negara ini punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih di dalam suatu pemerintahan. Dengan tentunya memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dipilih dan memilih dalam suatu pemerintahan. Hak berikutnya yaitu hak wanita, dan yang terakhir yaitu hak anak. Ini adalah dua hak yang diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap wanita. Juga di dalamnya termasuk hak untuk anak dilindungi sebagai salah satu bentuk asasi manusia yang melekat. Bahwa dua posisi ini, wanita dan anak, merupakan posisi rentan yang diperlakukan lebih khusus dibandingkan yang lainnya. Selain 10 hal tersebut, juga terdapat hak lain yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun menurut pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ini tidak berbeda dengan hak yang 10 sebelumnya yang saya sebutkan, tapi ini lebih menekankan pada bentuk-bentuk hak yang termasuk dalam 10 hal tadi di depan itu, tapi yang ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Artinya kalau yang tadi itu memungkinkan dikurangi, yang ini tidak boleh dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun. Terdapat 8 hak yang termasuk dalam pasal 4 ini, hak yang tidak dapat dikurangi ini. 8 hal tersebut yaitu yang pertama hak untuk hidup, yang kedua hak untuk tidak disiksa, yang ketiga hak kebebasan pribadi dan pikiran hati nurani, yang keempat hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Untuk dua hal yang terakhir ini kita sering mendengar dalam pembelajaran tentang hukum acara tentunya, yaitu prinsip presumption of innocence dan prinsip retroaktif. Kedelapan hak ini merupakan hak yang secara lebih khusus dijamin dan secara lebih khusus disebutkan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun, termasuk di dalamnya adalah oleh pemerintah atau oleh negara, kawan-kawan sekalian. Dengan demikian, jika 10 hak tadi yang saya sebutkan itu, 8 di dalamnya tidak boleh dikurangi oleh siapapun. Lalu apakah makna atau pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia? Bahwa kita tahu ada 10 hak asasi manusia dan 8 hak yang tidak dapat dikurangi. Sehingga pengertiannya menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang HAM disebutkan bahwa setiap perbuatan atau kelompok seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengertian ini kalau kita lihat terdapat sedikit satu kata yang bermasalah menurut kajian hukum pidana, yaitu ada istilah baik disengaja maupun tidak disengaja. Di dalam hukum pidana kita tidak pernah mengenal istilah tidak disengaja. Yang ada hanyalah culpa atau kealpaan yang dalam rumusan pasal ini disebutkan sebagai kelalaian, kawan-kawan sekalian. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap 10 hal ini, termasuk dalamnya pelanggaran terhadap 8 hal ini, disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Statement tersebut ya atau tidak, benar atau tidak. Apakah setiap pelanggaran terhadap 8 hal tersebut atau terhadap 10 hal hak asasi tersebut disebut sebagai pelanggaran HAM? Jika benar, di mana dasar hukumnya? Dan jika salah, di mana dasar hukum yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap 10 perbuatan tersebut disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia? Faktanya adalah bahwa Undang-Undang HAM tidak pernah menyebutkan bentuk-bentuk perbuatan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dalam undang-undang tersebut 39 tahun 99 tidak pernah ada bab tentang ketentuan pidana menyebutkan bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Hanya saja dia menyebutkan satu istilah baru lagi yang muncul dalam pasal 104,
yaitu yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, ini agak aneh karena tidak ada sebelumnya pengkualifikasian tentang pelanggaran hak asasi manusia, tapi tiba-tiba muncul istilah pelanggaran HAM berat. Disebutkan dalam pasal 104 tersebut bahwa untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. Jadi, apakah yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat? Apakah pelanggaran terhadap 10 item tadi atau pelanggaran terhadap hal 8 yang tadi? Ternyata tidak, dua-duanya. Bahwa pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah pembunuhan massal, genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Pengertian ini muncul tidak dalam batang tubuh undang-undangnya, tapi muncul dalam penjelasan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang HAM. Artinya adalah, di dalam undang-undang tersebut tetap tidak ada kualifikasi tindak pidana yang disebut sebagai pelanggaran HAM. Juga tidak pernah diatur tentang pelanggaran HAM itu apa saja. Apakah pelanggaran HAM berat itu ada? Lalu jika ada pelanggaran berat, maka akan ada pelanggaran HAM ringan. Demikian. Jadi disebutkan di situ untuk pelanggaran HAM berat diadili berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM. Dalam hal ini muncul setahun setelahnya, 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lalu pertanyaannya, instrumen apa yang dipakai untuk mengadili pelanggaran HAM yang tidak berat? Dan jika ada pengadilan HAM yang difungsikan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, maka di manakah tempat untuk mengadili pelanggaran HAM yang tidak berat? Ini dua istilah yang saya tidak setuju sebetulnya ada pelanggaran HAM berat karena sesungguhnya seluruh hak asasi manusia itu jika dilanggar adalah pelanggaran berat karena hak itu diberikan oleh Tuhan dan tidak boleh dicabut oleh siapapun. Baik kawan-kawan sekalian, itu dulu sangat singkat sekali pembahasan kita dan sangat cepat tentunya pembahasan kita terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tetap sehat selalu, nanti kita bertemu di T Edu. Salam sehat, saya Effendi, sampai jumpa.